Sementara yang difitnah adalah orang sekelas Habib Rizik Syihab, dituduh berselingkuh dengan Firza Hussein hanya karena chatting. Chattingan itu kan chatting, itu pun bisa diciptakan, bisa dikarang, bisa dibuat. Dan ahli IT sudah mengatakan ini adalah bohong, ini adalah hoax, ini adalah rekayasa, ya. Tapi ternyata menyebar berita ini, wallahi lahum adzabun ali. Untuk mereka azab yang teramat sangat pedih. Ma laysa lakum bihi ilm tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kesimpulan ayat yang ke-15, ayat-ayat hukumnya adalah ketika kamu mendengarkan berita-berita itu dari lidah ke lidah, dari bibir ke bibir, menyebar dari media ke media, dari handphone ke handphone, dari WhatsApp ke WhatsApp, ya, dari share and like, ketika itu menyebar ke tengah-tengah kamu dan kamu tidak mengamalkan adab-adabnya. Adabnya tadi, bagaimana adabnya tadi? Adabnya tadi kan stop, di batas kita stop, jangan disebarkan lagi. Lalu kita harus counter, katakan ini tidak benar, ini adalah dusta. Kan itu tadi yang saya sampaikan. Ternyata kamu tidak lakukan itu. Kamu pikir ini dosanya kecil, wa tahsabunahu hayyina. Kamu pikir ini dosanya kecil, wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal dosa ini di sisi Allah adalah sangat besar. Wa huwa 'indallahi 'azim. Itu ayat yang ke-15. Jadi menyebar fitnah bukan dosa kecil, tapi dosa yang sangat azim. Para pelaku media, para penyebar berita, kaum wartawan, jurnalis, pemilik TV, orang yang bekerja di TV, presenter, ya, atau siapa saja, termasuk orang-orang yang menyebarkan melalui media-media, seluruh mereka mendapatkan dosa azim, dosa yang sangat besar. Rasulullah, apa kata Anas bin Malik? Di zaman ini kalian melakukan dan mengatakan suatu perkataan yang kalau seandainya kalian tahu di zaman kami menganggap dosanya sangat besar dan bisa menghancurkan, tapi zaman sekarang gampang betul bagi kalian. Konteks Anas bin Malik mengatakan itu adalah mudah betul orang menyebarkan kata-kata dan fitnah-fitnah yang keji terhadap orang-orang soleh, terhadap orang-orang taat, terhadap wanita baik-baik, laki-laki yang beriman. Penyebaran berita-berita yang bohong semacam ini sangat-sangat berbahaya. Di zaman sekarang, kata Anas bin Malik, itu waktu itu tuh ya, zaman Anas masih hidup, Rasulullah sudah meninggal nih. Di zaman sekarang mudah betul kalian mengatakan, menyampaikan, menyebarkan. Padahal zaman kami anggap ini dosa yang menghancurkan, dosa yang membahayakan, yang dosanya sangat besar. Itu zaman para sahabat. Tapi zaman sekarang lebih gampang lagi, lebih gampang lagi. Kemudian di ayat yang ke-16, walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Walaula idh sami'tumuhum qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Kenapakah ketika kamu mendengarnya, ketika kamu sampai beri kepada kamu berita macam ini, kenapa kamu tidak langsung berkata begini? Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Stop. Ini tidak boleh dilanjutkan. Pembicaraan tentang ini wajib berhenti sekarang juga. Kenapa kamu nggak kayak gitu, kata Allah. Jadi kalau ada berita yang sifatnya jelek, menjelek-jelekkan, menjatuhkan nama baik dan kehormatan orang soleh, orang taat, wanita soleh, wanita yang taat, wanita yang bersuami, laki-laki yang memang bertakwa, lalu sampai ke telinga kita, sampai ke media kita, dari grup kita, kenapa kamu tidak katakan stop, jangan lanjutkan ini, berhenti, jangan teruskan ini. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tidak pantas kita memperbincangkan perbincangan yang seperti ini. Subhanaka, yang maha suci hanyalah Allah. Siapa sih orang yang nggak buat dosa? Siapa sih orang yang nggak buat salah? Lalu kita tahu orang yang berbuat dosa ada peluang kan untuk tobat, ada peluang kan dia untuk memutihkan dirinya di sisi Allah, dan Allah akan memutihkan dia. Lalu kenapa kita merepet di sini, cerewet mulut kita dari mulut ke mulut menyampaikan berita ini? Kenapa kita tidak stop saja? Apa kalian berharap ada manusia yang suci kayak malaikat? Enggak ada. Hanya Allah saja yang maha sempurna daripada kecacatan, kekurangan. Subhanaka. Terus hadza buhtanun
azim. Harusnya begitu. Langsung klaim saja, ini adalah dusta yang sangat besar. Klaim aja begitu. Benar Ustadz, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dirangkul-rangkulnya wanita itu, dipaluak-paluaknya wanita itu. Wanita itu siapa? Jangan-jangan istrinya. Indah Ustadz, ambo tahu siapa bininya. Hah? Saya tahu siapa istrinya. Jangan-jangan itu anak gadisnya. Dia mau berpisah, anak gadisnya pergi kuliah jauh. Timbulkan banyak kemungkinan. Iya ya. Ya. Jadi banyak kemungkinan. Atau oke, kamu kan baru. Oke, dia bukan istrinya, bukan anaknya, bukan siapa-siapanya. Dan dia memang orang asing, dipeluk oleh dia. Masalahnya, apakah sebatas memeluk kamu sudah menuduh dia bahwa dia sudah berzina? Apakah ada kamu saksikan seperti kata Rasulullah, bagaikan jatuhnya ember ke dalam sumur, kamu saksikan enggak? Alai Ustaz, dengan mata kepala kamu. Lalu ada enggak saksi kamu 4 orang? Ayo enggak Ustaz, kamu seorang saja. Punggung kamu berikan 80 kali, dipukul oleh pemerintah. Ya, dan kamu dikatakan sebagai pendusta karena kamu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Antok sewa mbak. Tutup saja mulutmu. Kalau engkau melihat kemungkaran dosa seperti itu, tolong datangi saja orang yang melakukannya secara baik-baik. Katakan kau hentikan perbuatan ini. Taubatlah engkau telah melakukan dosa besar, bahaya buat masa depanmu. Itu cara yang lebih bagus karena engkau tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Hukumannya berbalik kepada engkau, punggungmu yang akan dipukul sebanyak 80 kali, dan engkau diharamkan untuk diterima persaksian darimu, dan engkau digelari sebagai pendusta. Di sisi Allah engkau adalah fasik. Pendih, bahayanya lagi. Kalau begitu memang lebih bagus man satara aurata akhi satarallahu auratahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aurat saudaranya, Allah yang akan tutupi auratnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Ya'idzukumullah. Allah beri kamu pelajaran yang berisi peringatan macam ini. Ya'izukumullah, Allah beri kamu pelajaran yang berisi peringatan seperti ini. Anta'udu limithlihi abada. Semoga kamu tidak mengulangi lagi yang seperti ini, yang pernah terlanjur kamu buat abada, kapanpun. Ya, selama-lamanya kamu nggak pernah ulangi lagi. Cukuplah yang sudah terlanjur, ya sudah. Ini pelajaran sudah kamu dengar. Dalam pelajaran ini ada peringatan dari Allah. Ya'izukumullah. Jadi ya'iz itu artinya adalah pelajaran yang mengandung peringatan. Jadi yang berlalu ya sudahlah berlalu, kamu sudah tobat, tapi yang ke depan kamu jangan pernah ulangi kembali. In kuntum, kalau kamu orang beriman, tapi masih kalian ulangi jualai, enggak, kamu bukan orang beriman. Lah dilarang masih kalian teruskan. Sudah diperingatkan, kalian masih terus mengerjakannya. Kamu bukan lagi orang beriman. In kuntum mu'minin. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Allah terangkan kepada kamu ayat-ayatnya ini. Allah diterangkan oleh Allah. Wallahu alim. Dan Allah maha mengetahui. Hakim. Allah maha bijaksana. Ayat yang ke-19. Innalladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang menyukai antasyi'al fahisyah, menyebarnya suatu berita yang memalukan berkaitan dengan masalah zina dan hubungan seksual. Ya, senang dia berita ini menyebar. Apalagi yang dihantam adalah orang-orang beriman. Sudahlah asli saja nggak boleh menyebar, apalagi itu adalah isu yang dikarang, fitnah yang diciptakan lalu disebarluaskan. Ya Allah, apa firman Allah sini? Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya berita yang fahisyah,
berita yang berkaitan dengan masalah seksual, berkaitan dengan masalah hubungan lucah, hubungan suami istri, zina dan sebagainya, suka dia menyebar. Apalagi targetnya adalah orang-orang baik-baik, orang-orang beriman. Fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman, menyebarnya berita itu targetnya adalah orang-orang beriman dan disebarkan kepada orang-orang beriman. Lahum adzabun alim. Jangankan orang beriman yang mendengar, orang kafir saja nggak pantas dia mendengarkan itu. Sementara yang difitnah adalah orang sekelas Habib Rizik Syihab, dituduh berselingkuh dengan Firza Hussein hanya karena chatting. Chattingan itu kan chatting, itu pun bisa diciptakan, bisa dikarang, bisa dibuat. Dan ahli IT sudah mengatakan ini adalah bohong, ini adalah hoax, ini adalah rekayasa, ya. Sedangkan asli saja lagi disuruh kita nutup. Dan lagi pula ini haram untuk kita percaya, karena tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Yang bersangkutan sudah mengatakan saya tidak melakukannya. Dan yang difitnah yaitu wanita, dalam hal ini Firza Hussein juga mengatakan saya tidak melakukannya, ya. Tapi ternyata menyebar berita ini, wallahi lahum adzabun alim. Untuk mereka azab yang teramat sangat pedih. Di mana azabnya pedihnya? Ternyata fid dunya wal akhirah. Matinya insyaallah mati su'ul khatimah nanti itu. Hidupnya pun akan dibuat malu oleh Allah, hidupnya akan dibuat hina oleh Allah, hidupnya akan dibuat susah oleh Allah, ya. Dibuat oleh Allah menderita. Allah hancurkan hidupnya. Inilah orang balasan di dunia. Lahum adzabun alim. Alim ini artinya podiah. Ya. Kalau azim Bu, dalam sampai ke tulang, lukunya itu sampai ke tulang, pacah lo tulang debunya. Itu azim. Tapi kalau podiah tasayat, dia garam, dia asab, tu podiah. Jangan buat. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah.